Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Semoga selalu bersukacita dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya dunia ini, menikmati udara yang segar, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pagi ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk menerima sabda Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami dapat mendengar apa yang akan Tuhan sampaikan melalui renungan pagi ini. Terima kasih Tuhan telah memberi kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Setelah semalam kami beristirahat, pagi ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan sukacita. Tuhan, kami akan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambilkan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat 9 dan ayat 10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan adalah penolongku. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu masyarakat Indonesia, kita semuanya, termasuk orang-orang Kristen yang tinggal dimanapun, dikejutkan dengan sebuah peristiwa demo yang cukup besar.
yang dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga warga masyarakat. Demo ini bertujuan baik karena ingin menyampaikan aspirasi, ingin menyampaikan usulan demi kemajuan, kemakmuran, keadilan bangsa dan negara kita Indonesia. Tetapi di balik demo yang baik, yang bertujuan mulia ini, ternyata ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang justru membuat keruh, menjadikan masyarakat takut. Karena apa, saudara? Di dalam demo itu terjadi kerusuhan, terjadi kericuan, terjadi lempar-lemparan dan sebagainya. Sehingga yang cukup menakutkan adalah ada pembakaran fasilitas umum, ada pengrusakan fasilitas umum, dan hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan bersama sebagai warga dan masyarakat Indonesia. Saudara-saudara, ketakutan muncul di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk orang-orang Kristen. Dan kita sebagai orang beriman merasakan takut karena kejadian-kejadian di tengah-tengah demo tersebut. Tetapi mungkin ketakutan itu muncul di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi saat ini karena masih ada masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita yang belum selesai. Ada pergumulan-pergumulan, ketidakpastian yang menanti dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran itu, saudara, Tuhan itu tahu. Tuhan mengerti apa yang sedang dipergumulkan oleh kita, oleh umat manusia, dan mungkin juga oleh Bapak Ibu semua. Dan memang tidak mudah menghilangkan kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan di tengah-tengah kehidupan saat ini. Tetapi disinilah iman kita sebagai orang-orang percaya diuji ketika menghadapi sakit, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi kekhawatiran, dan juga yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saya setiap saat, setiap hari mengatakan beriman dengan pengakuan iman rasulinya. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang terus berjalan ini, kita juga diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan saat ini. Jangan meragukan ketika kita menghadapi masalah. Karena apa, saudara? Dalam bacaan tadi Tuhan katakan jangan takut. Tidak hanya berhenti jangan takut, tetapi Tuhan katakan aku menyertai engkau. Jangan takut untuk masa depanmu. Jangan takut dengan pergumulan saat ini yang mungkin sangat berat. Tuhan katakan jangan takut karena Tuhan menyertai. Jangan bimbang karena ini aku Allahmu. Tuhan tidak hanya menyertai, tetapi Tuhan juga menguatkan, menolong, dan memegang kita. Tangan Tuhan yang perkasa akan membimbing melalui setiap tantangan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di
Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memulai kehidupan aktivitas pagi ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan akan menyertai. Jangan bimbang, karena kita punya Allah yang hidup. Selalu bersemangat, selalu bersyukur, dan bersama Tuhan kita pasti dikuatkan untuk menghadapi dan melanjutkan tugas kehidupan saat ini. Tuhan memberkati dan menolong serta memberi kekuatan kepada kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di tengah-tengah kesulitan, rasa takut saat ini yang ada dalam hati kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pegawai, dimanapun kami berada, melihat situasi kehidupan di tengah-tengah dunia ini saat ini, kami sering merasa takut untuk kehidupan keluarga, untuk masa depan kami semuanya. Namun melalui firman Tuhan pagi hari ini kami diingatkan untuk belajar menjadi orang beriman. Jangan takut, karena Tuhan menyertai. Tuhan itu akan menolong. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami dimanapun berada. Berkati gereja Tuhan, GKI, Gatot dan gereja-gereja lainnya dimanapun berada. Biarlah kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun kami berada, selalu damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon berkat Tuhan untuk para pemimpin kami, masyarakat sekitar kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kami saling menghormati, saling mengasihi, saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Pakailah Tuhan kami, umat Tuhan, sebagai alat-alat yang hidup untuk menyampaikan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi yang kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.